Ho-oh. 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 Podcast. Selamat datang di podcast ketiga Ho Podcast. Ho Podcast yang membahas hal-hal santai keseharian karena kami bosan dan butuh pelarian. Saya Ivan ditemani dengan Feli dan Fania. dan selamat datang di first annual official mega debate Ho Podcast. Nah, Debat apaan nih kita? ya, jadi ini debat perdana Ho Podcast. Jadi di episode kali ini kita bakalan berdebat satu sama lain. Nah, debat kali ini nanti di episode ini akan dibagi jadi 3 sesi. Setiap sesi itu ada kesempatan untuk kubu pro dan kubu kontra. Masing-masing menyampaikan argumennya awal selama 1,5 menit. Terus nanti bisa saling menyanggah argumen lawannya selama 1 menit. Dan biar makin seru, nanti jadi moderator tuh kita ganti-gantian. Dan bakalan kasih topik yang kita nggak tahu. Jadi sebelumnya podcast ini udah disiapin topiknya masing-masing dan pada nggak tahu ya, namanya pada kita belum ada yang kasih tahu topiknya satu sama lain, jadi biar surprise dan mesti mikirin langsung argumennya. Jadi gitu. yang pro dan kontra mesti mikirin langsung. Dan nanti di akhir sesi yang jadi moderator bakal nentuin siapa yang menang, yang dapat poinnya. Oke. Debat kusir nih kita ya. Wah. Oke, untuk mulai saya jadi moderator boleh? Boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Loh, kenapa Anda nggak boleh? Saya boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mulai debat. Belum mulai. Iya. Silakan. Oke, aku jadi moderator kali ini dengan berarti Sally dan Fania yang akan berdebat. Baiklah. Oke. Ini kita udah tentuin dulu pro kontranya atau Anda sebutin dulu topiknya apa? Aku kasih topiknya dulu. Oke. Nanti rebutan. Iya, kenapa nggak kita ini dulu siapa pro dulu, siapa kontra dulu? Oke, berarti blind gitu ya. Oke, siapa mau pro, siapa mau kontra? Aku kontra dulu deh. Ya udah, aku pro. Oke, kontra. Fania pro. Ya, oke. Oke, topiknya adalah jam tangan lebih baik dari jam dinding. Oh, pastilah jam tangan lebih baik dari jam dinding. Soalnya kan Sebentar. Ya. Oh, belum. Sabar, saya mulai timernya dulu dong. Udah main. Oh ya, maaf. Nggak sabar. Oh ya, maaf. Ih, nggak sabar nih, pengen gitu. 1,5 menit ya? 1,5 menit ya. 1,5 jam juga boleh lah, nggak pasti, nggak bosan lah. 1,5 menit. Bentar, tadi Fania apa kontra ya? Pro. Oh, Fania pro-nya. Oke. Jam tangan lebih baik dari jam dinding. Dimulai dari sekarang. Oke. Emang bener, jam tangan itu lebih baik daripada jam dinding. Secara kan praktis ya, bisa dipakai di pergelangan tangan gitu. Dan juga bisa menyimpan kenangan gitu, bisa dibawa kemana-mana. Misalnya dari pacar gitu, bisa ngingetin kita, oh jam segini aku harus ngingetin pacar aku, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa minum, gitu, jangan lupa napas gitu ya. Terus tuh jam tangan itu juga emang lebih bagus daripada jam dinding. Soalnya kan jam tangan itu bisa kita ganti-ganti ya strapnya. Kalau kita bosen, kita bisa ganti matchingin sama suasana hati kita. Misalnya kalau kita galau, strapnya agak-agak dark gitu, metal gitu. Kalau kita lagi ceria gitu ya, kita kasih yang gonjreng-gonjreng kayak pewarna makanan, gonjreng-gonjreng. Ini udah berapa lama nih? 30 detik lagi. Oke, 30 detik lagi. Oke, dan apa lagi ya? Oh iya, sama jam tangan itu bisa ini mencetak kenangan kalau kita pakai di bawah sinar matahari gitu ya. Pas kita lepas nanti ada catnya gitu. Jadi mencetak kenangan buat kita. Jadi ya secara pasti lebih baik lah jam tangannya daripada jam dinding. 9. Oke. 7, 6. Sudah? Itu aja sih dari saya. Oke. Nah, nggak bisa itu jadiin pro kalau misalnya jam tangan. Sabar. Lagi seru loh. Gak sabar. 3 menit aja. Mulai. Nggak
nggak bisa kalau misalnya jam tangan dijadiin pro itu nyetak apa namanya 10 matahari belang itu tidak baik ya kan. Bukanlah sebuah kenangan seperti itu. Kayak mungkin kita habis kerja keras gitu kan, jadi kita capek terus habis itu ngelihat ada bekas jam tangan yang menunjukkan kalau kita sudah capek gitu kan, itu kayak bikin dedek, bikin apa namanya, bikin kesel gitu loh. Itu. Terus habis itu kalau aku sendiri pribadi jam tangan tuh pakai seasonal. Jujur. Jadi dapat hadiah atau ya hadiah sih buat kebanyakan, dapat hadiah, pakai, terus sekalinya lupa, ya udah lupa seterusnya gitu loh. Kalau misalnya di rumah tuh enak langsung ngelihat ke jam dinding, oh jam segini. Kalau misalnya pakai gitu belum, kalau cuci tangan kena. Kalau yang nggak anti air loh ya, kan kita semua bukan kaum orang kaya gitu, milenial gitu kan, beli yang waterproof gitu kan, enggak kan. Terus mau renang, copot lagi, nanti hilang. Terus habis itu mau ke toilet aja misalnya, bukan mau buang air besar gitu misalnya. Mau apa? 3, 2, 1. Ya itu lah. Harus cepat ya. Itu dah pokoknya. Udah, habis. Nah, silakan 1 menit Fania untuk menyanggah, atau dari Fania dulu menyanggah statementnya Sally. 1, 2, 3, mulai. 1 menit. Oke. Yang keinget tadi itu ini apa? Kok jadi lupa ya? Oh, sengaja diputer-puterin biar bingung, biar lupa. Aku sangkanya nggak ada. Tunggu dulu. Oh, kan kalau seandainya kita tuh pakai jam tangan, mencetak itu kan justru itu adalah tanda kalau kita pekerja keras gitu loh, bahwa kita di bawah sinar matahari pun kita masih rela berpanas-panasan. Udah 30 detik aja. Nah, sementara kalau kita ngeliat ke jam dinding gitu ya, jam yang tergantung di dinding gitu ya, leher kita ke atas terus gitu kan, itu tuh bisa menyebabkan lama-lama yang namanya itu pegel leher gitu loh. Nanti akan menambah biaya lagi untuk bantal leher dan segala macam. Mending invest di jam tangan deh. Invest di jam tangan itu nggak rugi kok, cuma lihat ke bawah, kan kita harus lebih sering melihat ke bawah daripada melihat ke atas gitu kan kata orang. 4, 3. Udah 3. Perasaan belum kering ini bibir, udah sejak ya. Oke, santai. Sekarang Sally, silakan menyanggah statement dari Fania. Mulai dari 1 menit, mulai dari sekarang. Kalau dibilang pegel leher, nggak juga ya. Kalau cuman ngelihat jam kan cuman gitu, udah. Jadi kalau misalnya jam dinding, itu kan juga misalnya yang di hotel-hotel tuh ada Singapura, ada Eropa, ada mana-mana. Jadi kita bisa kayak, oh jam segini itu jam segini. Kalau misalnya pakai jam tangan kan cuma ada jam yang di Indonesia saja gitu kan. Kalau misalnya jam dinding, ya aku ngomong di hotel ya, itu bisa kita ngelihat jam-jam di bagian negara lain juga. Terus kalau misalnya itu dah balik lagi, kalau misalnya pakai jam tangan harus bolak-balik lepas. Terus aku pun sendiri sayang sama jam tanganku, kena jedek, kita misalnya lagi kerja-kerja angkat-angkat atau apa, jedok, aduh sakit hati adik mendengar suara itu gitu kan. 7, 6, 5, 4, 3. Dah. Oke, wow, baru sesi pertama udah panas ya ini ya. Saya sebagai moderator juga bingung ya, karena pokoknya kesana kemari. Pokoknya aku dapat dari Fania bahwa apa tadi poinnya ya? Bahwa ayo, catet dong. Nah, jadi Anda sebenarnya nyimak gak nih? Nyimak. Cuman masih nyari sarinya. Bahwa pakai jam tangan itu kita bisa kelihatan bekerja keras karena ada belang di tangan. Iya, betul. Kalau Siri bilang malah pakai jam tangan tuh repot, ya kan, lebih enak pakai jam dinding. Cuman aku sebenarnya agak berat ya, karena sebenarnya tidak ada yang konkret, malah kesana kemari. Ada sendiri pakai jam tangan nggak? Atau Pakai punya jam tangan nggak? Tapi kayaknya saya kasih poinnya ke Sally deh, karena saya pakai jam tangan. Tapi memang yang ribetnya jam tangan itu kalau misalnya kalau
kena kepentok gitu kan, terus nanti lecet sana sini kayak aduh sayang dipakai, pengen pakai tapi takut lecet gitu loh. Oh, berarti jam tangan Anda kurang mahal. Semakin mahal semakin sakit rasanya kejedok-jedok. Kalau di jam tangan Nilai. lemparan sini nggak masalah. Jadi bukan, kalau semakin mahal itu semakin ini ya, tahan banting. Tahan air, tahan banting. Makin takut kenain lecet dong. Kalau jam tangan 10.000 lecet sana sini bodo amat. Loh, kenapa? Kan kalau 10.000 bisa jadi bahannya kan nggak terlalu bagus, jadi kan cepat rusak gitu kalau dibanting-banting. Malah sayang kan kalau yang murah. Coba Ibu Fania, kalau misalnya ibunya nih punya Apple smartwatch ya, ya Samsung smartwatch lah ya. Terus habis itu ibu lagi kerja keras, ngangkat ini, ngangkat itu, jedok. Emang situ sampean rela? Rela, soalnya yang jedak-jedok tuh tangan saya, jamnya itu saya kotakin. Jam. Lebih rela lecet mana? Mi Band atau Apple Watch? Mi Band. Untuk sesi pertama, walaupun saya bingung karena argumennya kemana-mana, tapi saya berikan poin ke Sally. Yeay! Kedua siapa moderatornya? Saya. Fania? Iya. Boleh, oke. Siapa mau pro, siapa mau kontra? Tadi Sally apa, Sel? Aku tadi kontra. Tadi kontra ya? Berarti sekarang pro deh. Sekarang kontra. Gimana? Ya, boleh lah. Oke. Topik kita yang selanjutnya adalah guling lebih enak dari bantal. Yes. Guling lebih enak dari bantal. Bantal apa dulu nih? Bantal kan guling juga. Bantal kepala. Jadi menurut ini topiknya adalah guling itu lebih enak daripada bantal kepala. Yes. Betul. Terus kontrain guling itu nggak enak ya? Oke. Iya. Oke, tanpa perlu ketawa lebih keras lagi, kita langsung mulai aja dari yang pro selama 1,5 menit. Sally. Udah di timer belum? Dimulai dari besok, dah. Baiklah. Sampai jumpa di episode belum. Udah 5 detik. Kalau guling ya, kenapa guling lebih nyaman daripada bantal? Karena guling itu bisa kita peluk ya kan. Kalau misalnya kangen sama orang ngapain? Peluk, guling gitu kan. Terus kalau aku sendiri ya, tidur nggak pakai bantal, it's okay. Nggak pakai guling aku tidak bisa gitu kan. Jadi harus ada yang dipeluk pakai tangan, terus langsung dipeluk pakai kaki, guling kanan, guling kiri bisa. Oke? Jadi kalau bantal tidak pakai tidak apa-apa, kalau guling tidak bisa. Terus belum lagi kalau misalnya nih, aku waktu itu sempat kan main ke rumah temenku, itu dia punya guling ukuran jumbo. Bener-bener literally jumbo, kayak samsak tinju atau lebih gede lagi. Itu bener-bener pas gitu. Jadi satu tangan tuh full gitu loh, itu kayak enak banget. Kalau misalnya kamu nih tidur di bantal yang XL yang jumbo, malah nggak bisa tidur nengak gitu kan. Gimana kamu mau tidur pakai bantal jumbo gitu kan, malah nggak bisa tidur kamu. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya 10 detik lagi. Nah, itu guling is life. Kayak kalau aku sendiri kan Katolik, aku suka makan babi guling. Mana ada babi bantal? Nggak ada kan? Babi bantal. Yes. Aduh, oke. Gak sabar deh denger sanggahannya Ivan nih. Oke, kita langsung aja kali ya denger argumen dari lawan. Segmen awal kan? Oke, kita denger aja ya langsung argumen dari lawan. Dimulai dari sekarang. Pernyataan bahwa bantal guling lebih nyaman dari bantal itu salah. Kenapa? Karena bantal guling sama-sama bantal. Tingkat nyamannya sama. Dipakai untuk peluk, bantal kepala juga untuk meluk, nggak ada yang salah. Kalau Anda punya 2 bantal kepala, terus satunya dipakai untuk meluk, sama. Jadi nikmatnya bantal guling dengan bantal kepala itu sama. Kalau orang yang tidak bisa, maksudnya yang harus ada bantal guling, baru dia bisa bilang nyaman bahwa ini bisa dipeluk.
itu berarti sudah terdoktrinisasi yang salah di kepalanya. Itu yang mesti kita benahi pada generasi kita ke depan. Melalui sistem pendidikan terpadu. Membuat bantal kepala sama nyamannya dengan guling. Jadi mulai sekarang stop diskriminasi bantal. Cukup. Udah, gitu doang. Udah, masih ada 30 detik nih. Lepasin. Cukup. kurang menohok ini apa namanya? Perlawanannya kurang menohok. Oke, kita langsung aja nih sanggahan dari lawan ya yang pro. Kita mulai aja langsung dari sekarang. Coba bantal biasa mana bisa kakinya juga ikutan meluk. Nggak bisa kan? Enak mana cuman meluk atas terus habis bawahnya kosong. Aduh, nggak enak. Harus enak langsung ke tangan sama kaki meluk gitu kan. Itu kayak meluk orang beneran. Apalagi kalau sampean jomblo gitu kan. Single loh. Jones, pokoknya kalau ngenes-ngenes kayak gitu tuh enaknya. Maaf interupsi, main personal. Loh, kita semua bertiga ini masih single loh ya, masih jomblo. Iya. Saya masih terserang interupsi. Nggak bisa. Nggak apa-apa, lanjutin. Kita bertiga single, it's okay. Jadi, menurut Anda sendiri, emang enakan mana? Cuman meluk atas terus bawahnya kosong gitu kan, dingin gitu kakinya, apa langsung meluk blek langsung kaki sama tangan, rasanya anget gitu kan, kayak meluk meluk pasangan yang tidak ada. Intinya, enak mana? Anda sendiri yang nilai. Enak peluk atas doang, apa atas bawah? Itu kalau sanggahan saya demikian. Terima kasih. Oke, masih sisa 14 detik, 13 detik, nggak boleh lanjutin? Apalagi ya? 9, 8, 7, ada sih, udah 6. Oke. Lanjut. Ini masih ada kesempatan nih buat nyanggah lagi nih, sekali lagi ya. Oke, kita dengar aja langsung dari Ivan. Yuk. Ayo loh. Oke. Sally salah poinnya. Yang kita bahas bukan masalah peluk-pelukan, ya. Yang kita bahas adalah kenyamanan bantalnya. Bantal kepala bisa kan, kalau ada argumennya bisa pakai peluk, nggak usah main atas bawah. Itu tidak relevan ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa mesti ada perubahan signifikan dalam udah nggak bisa nyanggah, masih ya mencoba loh, dibilang tidak relevan. Gimana coba nggak relevan itu? Itu bibirnya gemetar itu. Kalau itu sama nyamannya, itu yang saya bilang. Jadi jangan dibedakan. Bantal guling bisa juga jadi bantal kepala bisa juga jadi bantal guling. Jadi kenapa harus kita membeda-bedakan? Justru ini yang pola pikir pola pikir segregasi dalam lingkungan sosial kita. Sekian, terima kasih. Nah itu dia. Kalau guling bisa dijadiin bantal juga. Kalau bantal nggak bisa jadiin guling. Beda. Jadi kalau untuk secara penggunaan pun, kalau guling itu bisa dijadiin bantal nggak bisa jadiin guling, kan? Jadi maksudnya gini loh, orang nggak semua moderator. Oke. Kita bisa selesaikan secara musyawarah mufakat ya ini ya. Udah habis waktunya. Tadi didonorin 1 menit 30 detik. Loh, dia yang nambahin. Saya kan Oh ya saya oke, tenang. Saya moderator di sini ya, oke. Dengerin itu Ibu moderator tuh. Iya, jadi di sini tadi dari saudara Sally yang pro ya. Menurut saudara Sally emang guling itu lebih nyaman. Soalnya tuh bisa dipeluk atas bawah ya, berasa peluk kekasih bayangan gitu. Bisa melampiaskan kangen gitu ya. Nah, sementara saudara Ivan ini kontra karena merasa guling dan bantal itu sama. Justru ini sebenarnya adalah doktrinasi yang tidak benar dan harus ada perbaikan ya dari sistem pendidikan terpadu gitu ya. Betul sekali. Jadi menurut saya argumen ini tuh itu yang akan saya kembangkan. Oke. Baik. Menurut saya argumen ini tuh
dimenangkan oleh saudara Sally. Yeay. Moderator Bias. Saya 2 kali berturut-turut ya. Ini Saya termasuk setuju. Meskipun tadi saya kalah debat, tapi saya setuju argumen kalau guling lebih nyaman dari ini termasuk bantal ya. confirmation bias. Jadi ibu moderator itu cuma mencari hal yang dia setujui. Saya setuju. Kalau Ini nggak bantal itu terima nih kalah. bantal tuh nggak enak, cuma peluk atas, bawahnya kayak ngambang-ngambang gitu kan. Dingin, kakinya butuh kehangatan. Kakinya terbang-terbang naik-naik, siut. Iya, makanya. Tuh tahu. Oke. Udah. Ini kita nggak ada lunch break dulu nih, kering nih ketawa mulu. Lunch break. Belum dapat monetisasi soalnya, makanya yang dengerin subscribe lah. Share. Subscribe ya, subscribe. Biar banyak yang denger, monetize, bisa buat dapat konsumsi kita. Ini nggak ada konsumsi. Di like dulu lah, klik like button, yes. Karena episode ini kayaknya rusuh banget ya. Ini jeda dulu nih. Kita tanya dulu pendapat Sally. Gimana Sally rasanya 2 kali berturut-turut menang debat? Gimana ya? Saya merasa. Terima kasih atas tempatnya Sally. Aduh. Udah 2 ronde, Sally menang 2 babak. Jadi sepertinya pemenang udah ketahuan ya. Apa sih judulnya? Pemenang di first annual official mega debate HO podcast ini adalah Sally. Cuman ya tetap untuk biar menyelesaikan ininya, di ronde berikutnya itu poinnya 3. Gimana? Poinnya 3. What? Nanti Sally nggak dapet dong. Sally kan ntar selanjutnya jadi moderator. Iya. Oh, berdebat. Mana bisa, nggak ada itu. Apa gini aja, poinnya 2, terus nanti babak finalnya sama aku. Sama Sally. Oh, boleh. Yang seru menang. Juga tuh. Ayo. Jadi durasinya panjang nggak apa-apa, udahlah. Pendengar kalau mau dengerin panjang, kalau nggak mau ya udah tutup sekarang, juga nggak masalah sih. Oke. Sekarang sudah mencapai babak quarter ya namanya ya. Quarter ya. Perempatan final. Semifinal dengan 2 poin dalam pertaruhannya. Yang terakhir memenangkan debat yang kali ini, ronde ketiga ini, akan berdebat dengan saya. Pemenang 2 babak sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai babak ketiga, yes? Siap. Bapak Ivan Winata akan menjadi pro atau kontra? Pro, tadi kan saya kontra, sekarang saya pro. Iya, pro lah Anda, saya kontra. Baik, Ibu Fania akan menjadi kontra ya, siap. Wah, disusah-susahin nih. Novel lebih baik daripada komik. Novel lebih baik daripada komik. Tidak, novel itu kesukaan aku. Dan aku kontra di sini. Maaf, aku berkhianat. Oke, timer dimulai dari 1,5 menit ya guys ya. Ya, 1,5 menit. Iya. Oke, sebentar. Dari sekarang. Baik, novel dan komik sama-sama bahan literatur, ya, bahan bacaan. Tapi novel tetap lebih superior dibanding komik. Kenapa? Ini dia alasannya. Novel, walaupun isinya cuma kata-kata dan kayak ngebosenin, tapi novel itu bisa mengasah otak untuk lebih berimajinatif. Jadi dengan kata-kata aja si pembaca bisa dibawa benar-benar full ke dunia si novel itu dengan membayangkan full lah skenario-nya novel itu gimana kejadiannya. Sedangkan kalau komik, imajinasinya malah menurut saya itu tertutup karena gambarnya sudah ada dan sudah lengkap. Jadi si pembaca tuh cuma dengan pikiran kosong aja membaca gitu. Sedangkan kalau novel bisa benar-benar lebih mengeksplorasi imajinasinya dan membangun pandangannya terhadap dunia.
dunia di dalam cerita novel itu tentunya. Dan juga karena novel itu ya kan memang bacaan yang cukup panjang, tapi lebih melatih juga untuk membaca dibandingkan komik yang singkat-singkat aja. Oke, masih ada 15 detik. 15 detik. Udah? Pokoknya novel lebih baik. Terima kasih, cukup. Oke. Murah hati sekali ya Bapak Ivan nih, dari tadi disisain terus waktunya. Saya nggak tamat. Oke, kita mulai yang kontra ya. Mulai dari sekarang. Oke, menurut saya justru novel itu tidak lebih baik ya dari komik. Karena Anda sendiri tadi yang bilang ngebosenin ya. Novel tuh ngebosenin. Emang, karena komik itu jelas lebih baik. Bisa dapat 2-in-1, sekaligus tulisan, sekaligus gambar. Justru dengan adanya gambar di komik itu kita bisa lebih berimajinasi. Kalau seandainya ada gambar yang ada dua pasangan yang terjebak di bawah hujan, kedinginan menggigil, kan ada gambarnya kan gemetar gitu. Atau enggak di malam yang sunyi gitu kan, langitnya gelap, ada bintang-bintangnya gitu kan, menatap bintang. Itu kita bisa lebih memvisualisasikannya dengan lebih baik. Jadi sebenarnya komik itu kita bisa dapat tulisannya, kita bisa tahu apa yang mereka bicarakan, dan kita juga bisa merasakan gitu loh. Dari gambar itu, oh dua pasangan ini lagi kedinginan di bawah hujan gitu ya. Badannya yang menggigil itu gitu. Nah, kalau bisa dapat dua sekaligus, kenapa tidak? Kenapa harus cuma dapat tulisan aja gitu kan? Dan lagian, saya yakin deh, pasti Bapak kalau baca novel ketiduran. Padahal belum habis gitu satu novel. Sementara kalau komik... saya. Tunggu dulu, ini masih waktu saya. Kalau komik pasti satu hari nggak nyampe satu hari kan. Pasti bahkan nagi-nagi. Sekali beli itu bisa 2 komik, 3 komik. Dan lagi novel tuh harganya mahal. Satu novel tuh bisa beli 3 komik deh kayaknya. Sekarang itu berapa minimal harga novel 60.000. Oke. Baik. Waktunya penyanggahan ya. Sebentar saya set dulu. Oke, dimulai. Oke, akhirnya mulai dari sekarang dong gitu. Oh iya, maaf. Lagi mikir. Oke, penyanggahan bisa dimulai dari sekarang. Oke. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa membaca novel membuat saya tertidur. Oh, tidak benar. Justru membaca novel, khususnya kalau novelnya isinya yang seru, itu malah lebih seru dan sampai lupa waktu. Karena benar-benar yang tadi saya bilang, kita bisa seperti dibawa ke dunianya, kita bisa benar-benar mengeksplorasi dengan imajinasi kita. Justru dengan adanya gambar yang komik, tadi Anda bilang tinggal kita lihat aja, udah ada situasi tergambarkan, itu malah menurunkan daya kreativitas. Dia mensupresi kreativitas. Inilah yang akan saya kembangkan nanti di pendidikan terpadu. Dukung Pak Ivan jadi Menteri Pendidikan 2024. Lanjut. Maaf saya interupsi. Dan juga kalau masalah harga, oh iya dong. Tapi kan kalau dari konten isi dari konten ceritanya, kalau novel enak sekali baca. Stop. Hah? Sudah selesai. Sekali baca sudah 1 menit. Sampai habis. Nggak mau dengar. Stop. Oke, waktunya Fania untuk menyanggah sekarang ya. Sebentar. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, tadi Bapak bilang novel itu bisa bikin lupa waktu. Memang ada hal yang baik dari bikin lupa waktu, Pak. Kalau bikin lupa waktu itu, coba deh disuruh ngerjain pekerjaan rumah pasti nggak sempat karena sibuk baca novel. Nah, kalau baca komik lebih singkat nih. Besok. Nah, komik tuh lebih singkat ya. 1 hari itu nggak nyampe lah, paling cuma 1 jam baca karena seru kan komik. Nah, sisa waktunya bisa Anda pakai untuk nyuci piring, untuk nyapu, ngepel. Jadi kan lebih disayang orang tua, lebih banyak dibeliin stok buku komik ya Pak, ketimbang beli buku novel gitu loh. Karena novel bikin lupa waktu ya, jelas. Lalu, iya sih, yang ingin saya tekankan adalah kalau bikin lupa waktu itu nggak baik deh Pak. Walaupun berimajinasi, apalagi udah lupa waktu terus ngayal gitu loh. Nanti kita nggak dibawa ke present moment kita. Nanti kita disangka tukang ngayal, tapi kerjaan rumah nggak beres-beres. Kalau komik bisa bikin Bapak lebih rajin, bisa habis.
Oke, waktu sudah habis. Gimana ya? Kok jadi bingung ya moderatornya ya? Gimana kalau saya berikan waktu 30 detik untuk Anda berdebat satu sama lain? Nah, kalau tadi Anda bilang bahwa komik lebih banyak. Bentar, belum. Sabar dulu. Ya 1 menit ya. Belum dihitung ya, belum dihitung. Tak kasih. Sedangkan untuk novel bisa lebih hemat. Cukup. Nggak tak hitung loh, kamu tak diskualifikasi loh. Tak kasih 1 menit debat ya satu sama lain ya. Oke, waktunya langsung nih ya. Mulai. Siapa duluan? Oke. Loh, tadi saya belum dengar loh, Pak. Kalau nggak disangka berarti saya yang menang nih. Oke. Kalau berarti tadi itu yang saya bilang, kalau berarti Anda bilang kalau beli komik bisa lebih banyak daripada buku, berarti memang jumlah komik dicetak lebih banyak daripada novel. Berarti itu secara langsung dari pencetakan komik itu mendukung penebangan hutan yang akhirnya mengurangi pohon di dunia ini, dan itu tidak lingkungan. Tapi kan Bapak lihat kan, kalau kertas novel itu kan tebal-tebal ya, tebal-tebal, bagus-bagus. Sementara kertas komik itu pakai kertas abu-abu, yang jelas kualitasnya itu lebih rendah. Bisa jadi kertas komik itu adalah kertas daur ulang dari kertas novel. Jadi sebenarnya yang banyak merusak lingkungan itu novel ketimbang kertasnya buku komik. Tapi dengan jumlah kan novel lebih banyak. Tapi kan ukurannya Pak, novel itu tebel loh, Pak, tebel dan lebih besar daripada komik. Komik itu paling dikit-dikit gitu ya. Novel itu bisa 200, 300. Komik tuh paling ya banyak, tapi kan nggak nyampe 100 gitu. 2, 1, habis. Tetot. Oke, tetot. Oke. Udah. Ini tadi sebelum mulai debat, waktu habis debat, pas waktu debat diem. Aduh, ampun, seru sekali ya ini novel dan komik ya. Padahal Fania nih orang suka banget novel. Literatur kan kamu? Kamu kasih antara novel dan film loh. Oke, setelah saya dengarkan debat antara Bapak Ivan dan Ibu Fania, saya mendapatkan kesimpulan yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Sebenarnya saya tuh pro novel loh sebenarnya, tapi dengan saya mendengar debat dari Ibu Fania ini, saya menjadi lebih ke arah komik. Jadi poin diberikan kepada Ibu Fania. Yeay! Seru juga ya hari ini ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Saya menerima kekalahan saya, tapi berarti saya menjadi moderator sekali lagi. Yang akan dimainkan oleh Sally dan Fania dengan saya sebagai moderator finalnya. Oke, siapa yang takut? Oke, silakan. Siapa yang mau pro, siapa yang mau kontra di topik final yang super mega. Kau yang pilih gimana? Kalau terakhir kau yang pilih. Iya, kita kasih kehormatan lah ke moderator biar nggak sedih. Oke. Kayaknya Sally Sally kontra, Fania pro. Fine. Oke. Fania pro. Oke. Dengan topik debat adalah debat itu tidak penting. Oh my god. Sekarang kita lagi ngapain ya, please? Sekarang kita lagi ngapain ya? Makanya kalian debatin bahwa debat itu gak penting. Debat itu gak penting dan saya pro. Oke, kita mulai dari tadi pro dulu. Coba kita putar dari kontra dulu nih. Dari kontra dulu nih. Oke, 1,5 menit untuk kontra. Dimulai dari sekarang. Oke, kenapa debat itu sangat penting? Karena seperti Pancasila, seperti dasar negara kita, untuk mencapai mufakat itu ada musyawarah, ya kan? Ada musyawarah di atas
pokoknya pencapaian mufakat dengan bermusyawarah gitu kan. Nah, dengan adanya berarti harus ada perdebatan di baliknya. Harus ada orang yang pro dan ada yang kontra, karena kalau misalnya cuma mendengarkan pro saja, itu akan menjadi timpang, nggak seimbang. Kalau dengarkan kontra juga, hanya mendengarkan kontra juga, itu juga timpang. Jadi harus ada yang pro dan ada yang kontra. Karena harus ada keseimbangan di antaranya, nanti akan menemukan satu perjanjian atau jadi menemukan sebuah dua-duanya ini yang pro sama kontra nih oke, deal dengan tengah-tengah, bagian yang tengah antara pro dan kontra itu akan menjadi lebih baik karena kita manusia yang sosial gitu kan, bukannya kita tinggal sendiri tapi kita tinggal bersama orang lain yang memiliki cara pikir yang berbeda dengan kita. Begitu. Udah. Masih ada 10 detik? Udah, itu aja sih. Oke, cukup menarik statement dari kubu kontra. Sekarang saya berikan Setuju? pro. Setuju aja nih. Lupa kalau saya pro, aduh. Kepada kubu pro, saya berikan waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya kalau menurut saya sih debat itu nggak penting lah ya. Apalagi harus ketemu sama banyak kepala gitu loh. Ngurusin kepala kita sendiri aja kadang pikirannya kemana-mana gitu. Apalagi ngurusin banyak isi pikiran orang lain gitu ya. Buang-buang waktu banget. Lagian kalau bisa Anda, kenapa harus saya gitu kan. Mendingan Anda aja yang ambil keputusan. Atau kalau bisa saya, kenapa harus Anda gitu. Mending saya aja yang ambil keputusan. Kan lebih praktis, hemat waktu, ya kan. Nah, daripada berdebat gitu ya, udah kayak gini kan, tenggorokannya kering, kadang-kadang nggak mencapai hasil yang kita inginkan gitu ya, dapat emosinya doang. Kalau emosi cepet tua nanti keriput. Kalau keriput kita harus beli produk-produk anti aging gitu ya. Kalau beli produk anti aging itu kan mahal, jadinya kan dompet boncos kan. Jadi kesimpulannya adalah debat itu bikin dompet boncos. Jadi apalagi kalau lagi kondisi kayak gini, kita baiknya berhemat. Jadi mendingan kita nggak usah debat. Nah, kalau bisa Anda, kenapa harus saya gitu ya, buat Anda aja. Kalau bisa saya, kenapa harus Anda, buat saya aja gitu loh. Tapi yang enak-enaknya aja ya, gitu sih. Masih ada berapa waktu ya? Masih ada, 20 detik. Masih 20 detik. Masih lama ya. Ya intinya debat itu nggak penting lah. Kita kan maunya cinta damai ya. Cinta damai aja. Kalau debat itu akan banyak makan waktu untuk berantem gitu. Apalagi kalau sampai ada yang sensitif dimakanin, masuk ke hati gitu, yang ngurusinnya lagi capek. Oke. Cukup menarik sejauh ini dari kedua pihak. Sekarang sanggahan dari kubu kontra. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kalau dibilang satu orang yang memutuskan, itu nggak bisa dong. Jadi kan satu orang belum tentu pikirannya sama dengan orang yang lain. Misalnya nih, Pak, ngomong aja presiden, memutuskan sendiri tanpa mendengarkan masyarakatnya, itu nggak bakalan menjadi negara yang baik. Nah, misalnya kayak Trump tuh, kayak udah mantan presiden belum sih? Ya pokoknya kayak Trump, dia kayak punya pikiran sendiri gitu loh. Punya pikiran sendiri, terus habis itu dia melakukan apa yang dia inginkan sendiri. Itu tidak akan nggak mendengarkan masyarakat, itu nggak baik gitu loh. Terus habis itu dibilang anti aging bla 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 bla, nggak bisa, karena debat itu sangat dibutuhkan. Nggak bisa orang sendiri untuk memutuskan untuk aku jadi bingung kan dibilangin waktu. Pokoknya intinya orang itu perlu berdebat. Karena nggak semua perdebatan itu akan menjadi sebuah permasalahan atau permusuhan. Habis. Ini ketawa apa nangis? Pro, silahkan sanggahannya 1 menit dimulai dari sekarang. Tunggu dulu ya. Ya enggak lah, debat itu nggak penting banget sih. Kenapa kita harus berdebat gitu kan untuk membahas sesuatu yang sebenarnya kita tuh udah tahu gitu loh. Tapi kenapa kita harus mengangkat topik itu ke udara, bahkan sekedar untuk kepo pemikiran orang lain, padahal belum tentu loh pemikiran orang lain itu penting, apalagi kalau seandainya dia itu gak ada
nggak membiayai hidup kita gitu kan, nggak membiayai pendidikan anak-anak kita gitu loh. Jadi berdebat itu nggak penting deh, karena rasanya kita sendiri yang tahu apa yang kita butuhkan, apalagi kalau pemimpin ya. Jadilah pemimpin yang otoriter gitu loh, karena pemimpin yang otoriter itu bisa mengendalikan semuanya gitu loh. Bisa mengambil keputusan sendiri, anak-anak sendiri. Ngomong apa gue? Otoriter, sama seperti aku juga masih bingung nih, karena aku sebenarnya aku cari kata kuncinya dari tiap masing-masing kubu gitu kan. Jadi kalau pro menang kalau disebut ini, kontra menang kalau disebut ini. Cuman aku belum ketemu dua itu. Nah, terus kenapa topik ini diangkat ke udara? Kan jadinya saya ngomong. Jadi saya berikan waktu 1 menit untuk keduanya finalize deh. Kayak tadi kan yang terakhir kan dikasih seri 1 menit untuk finalize. Aduh, kayak udah pasti saya kalah sih. Bentar, aku punya satu kata kunci yang aku cari dari kedua kubu ini dan aku belum dapat. Ada kata kunci yang sebenarnya ada biasnya sih. Tapi aku pengen nyari siapa yang bisa sentuh kata kunci ini. Atau tadi ada yang mau nyimak? Aku tidak akan mencari-cari itu. Aku akan menurut pendapatku sendiri aja. Oke, baik. Loh, kan Anda kan yang kontra kan kalau seandainya debat itu nggak penting. Berarti debat itu penting. Saya terima tantangan Anda ya. Oke, ayo. Saya tuh. Oke, sebenarnya saya nggak mau debat sih. Saya kan pro debat itu nggak penting. Tapi untuk menyenangkan hati Anda yang kontra, oke, fine. Kita selesaikan. Oke, baik. Kalau gitu 1 menit final, keduanya boleh ngomong dimulai dari sekarang. Siapa dulu nih? Kontra dulu deh. Coba lihat Jokowi sama Trump. Coba kalau misalnya kamu dapat di Indonesia kayak model Trump presidennya. Emang kamu terima, nggak ada perdebatan, tidak ada satu yang pro, satu yang kontra, dan orang model presidennya kayak Trump. Emang kamu mau? Kan enggak, gitu loh. Kita butuh seseorang yang kayak Jokowi, yang bijaksana. Itu kita bejo, kita beruntung mendapatkan beliau sebagai presiden kita. Kalau misalnya kita dapat Trump, itu nggak bakalan jalan. Indonesia, negara kita tuh nggak bakalan jalan, nggak bakalan lebih damai mungkin ya dari yang dulu-dulu, lebih baik lagi gitu. Ya, kalau bisa Anda, kenapa harus saya? Maksudnya gini loh, kalau misalnya kalau bisa Anda, kenapa harus saya? Kalau misalnya nih presidennya nggak ada, udah habis. Ya udah. Fania nggak ngomong, bukannya ini udah satu kalimat tadi, kalau bisa Anda, kenapa harus saya? Oke. Mati gaya. Sebenarnya tadi sih sepanjang debat, walaupun tidak menemukan beberapa kata kunci yang saya pikirkan, atau mungkin aku nggak nyimak waktu kalian ngomong itu. Ngeliatin jam ya. Iya, timer soalnya. Tadi sebenarnya aku udah mulai condong ke satu kubu sebenarnya, kayak oke, ini kayaknya bagus nih. Cuman di akhir-akhir babak sepertinya kubu ini mulai melemah dan tidak sesuai dengan pandangan saya. Soalnya bawa-bawa pemerintah, saya kan takut. Nah, itu dia, kok terlalu politikal. Jadi dengan alasan supaya Ho Podcast tidak berpihak ke satu pemerintahan. Iya, biar kita tetap netral. Kita cuma memberikan sebuah contoh. Iya, ini ilustrasi aja ya, ilustrasi aja. Walaupun saya nggak bisa balas. Oke, jadi dengan demikian poin saya berikan kepada Fania, dan Fania menjadi pemenang pertama di First Annual Official Mega Debate Ho Podcast. Wih, seriusan menang cuma dengan satu kalimat. Yoi cuy, karena juga kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Bisa kan? Ya udah, kenapa harus saya? Kalau memang nggak ada yang bisa, ya udah, mungkin saya bisa. Tapi kalau udah ada yang udah, ngapain saya merepotin? Baiklah. Nah, tapi bukan untuk ditiru ya, ini sebenarnya karena saya kepepet aja sih. Nggak apa-apa, jujur aja. Bagaimana pengalaman debat kita yang pertama ini? Seru kali kayaknya. Seru. Memposisikan diri walaupun kondisinya nggak enak ya.
Tapi saya masih nggak terima, saya kalah. Coba lagi di episode berikutnya. Nah, bener. Saya memang susah sih mikirin, makanya kayak langsung on the spot topik kayak gitu, kayak apa ya Ini gitu. kita nggak tahu loh, kita nggak tahu nih masing-masing dari kita nyediain topik Semua apa. nggak tahu, semua ini. Apalagi debat itu nggak penting ya. Itu pun last minute pas seri nih, wah ada finalnya nih, baru aku mikir kan, kayaknya aku dari awal udah mikir sih, kayaknya waktu babak 3 tuh kayaknya aku kalah deh, kalau kalah berarti mungkin bisa jadi ada final gitu. Apa yang oke, kita debatin bahwa debat itu nggak penting. Oke. Kalau misalnya buat Anda para pendengar yang masih mendengarkan sejauh ini, serius saya mau nanya, kalian segabut apa sih? Udah setengah jam lebih ya. Bisa jadi kita dari satu golongan ya. Tapi kalau ada skip ke belakang, kampret, maju ke depan lagi, jangan skip. Serius, kalau Anda yang dengar sampai sini, Anda segabut apa dan kuota Anda sebanyak apa, tapi terima kasih udah mendengarkan podcast sampai sejauh ini. Kalau misalnya ada berarti kalau dengerin sejauh ini berarti suka dengan topik debat. Nah, coba dong kalau suka boleh dong komentarnya kasih topik debat dong, apalagi gitu kira-kira yang bisa kita perdebatkan. Iya, atau nggak topik apa yang mau kita bahas tanpa debat ya. Debat itu kan nggak penting soalnya. Masih dilanjut. Kalau saya ada ide topik yang nggak penting juga, yang kayaknya bagus nih, 3 orang ini dengan bodoh-bodohnya bahas ini ya. Oke lah, kayaknya sekian waktu kita hari ini, udah lebih panjang nih dari yang episode sebelumnya. Terima kasih banyak sudah nonton ya, kalau di YouTube sih udah nonton, kalaupun udah mendengarkan podcast ini di platform manapun Anda berada. Iya. Jangan lupa follow Instagram Ho Podcast di @ho_podcast untuk nggak ada sih update paling kalau upload aja. Lumayan lah nama-nama followers, kan ada yang mau endorse kita biar ada lunch break. Iya, makanya belum ada lunch breaknya nih, belum ada konsumsinya, parah nih. Oke lah. Mungkin sesi konsumsi bisa ditunjuk ya dari salah satu di antara kita ini. Saya produser, kalian berdua lah. Yang punya, ada loh teman kita yang punya bisnis pastry di sini. Iya. Leon Pastry @Leon Pastry. Leon's Pastry. Jangan lupa follow IG-nya, order sekarang juga. Iya. Leon's Pastry. Leon Pastry, enak udah pasti. Nyaman di lambung. Nyaman di lambung, baiklah. Thank you loh guys. Oke, sip. Terima kasih sudah dengerin podcast ini, udah jauh banget planningnya. Iya. Bye. Stay ho. Stay ho.